Pada tanggal 28 September tahun 2015, para penyidik dari kantor polisi Longquan, distrik Yiling, kota Yincang, provinsi Hubei, menerima laporan dari salah seorang penduduk desa Luo Jiavan. Salah seorang penduduk desa itu mengatakan bahwa saudaranya yang bernama Chang sudah 1 bulan ini tidak diketahui keberadaannya. Menurut berita yang beredar di kalangan para warga desa setempat, istri Chang yang bernama Xiong mengabarkan bahwa Chang telah pergi keluar kota untuk bekerja. Meskipun istri Chang berkata demikian, namun keluarga besar Chang merasa aneh manakala Chang bahkan tidak berpamitan kepada kedua orang tuanya ketika ia hendak berangkat. Selanjutnya, menurut penuturan saudara Chang itu, ia merasa sangat janggal jika Chang mau bekerja, apalagi sampai bekerja di luar kota. Karena ia dan keluarganya tahu betul karakter Chang selama ini. Meskipun polisi awalnya sempat ragu ketika mendengar laporan tersebut, namun para penyidik tetap mendatangi tempat Chang tinggal untuk meminta keterangan dari istri Chang yang bernama Xiong. Ketika polisi akhirnya berhasil menemui Xiong, wanita itu mengatakan bahwa Chang telah pergi keluar kota untuk bekerja. Namun dirinya tidak tahu pasti di mana dan pekerjaan apakah yang telah diambil oleh Chang. Dari sini polisi merasa cukup janggal. Oleh karena itulah mereka berpencar untuk meminta keterangan dari para tetangga. Beberapa tetangga Chang yang berhasil dimintai keterangannya oleh polisi kebanyakan mengatakan hal negatif tentang perilaku Chang. Selain dikenal sebagai penjudi dan pemabuk, Chang juga merupakan seorang suami yang kerap memukuli istri dan juga mertuanya. Bahkan, Chang juga pernah sampai di penjara karena perbuatan bejatnya. Namun meskipun para warga desa menyatakan dengan keras akan ketidaksukaan mereka kepada Chang, nyatanya mereka sendiri juga ikut bingung manakala mendengar Xiong bercerita bahwa Chang pergi keluar kota untuk bekerja. Sambil tertawa, salah seorang tetangga mengatakan bagaimana mungkin laki-laki pemalas seperti Chang mau bekerja keras hingga meninggalkan desa. Apalagi Chang adalah mantan narapidana. Laki-laki seperti Chang tidak akan diterima bekerja dimanapun. Kemudian ketika ditanya oleh polisi kapan mereka terakhir melihat Chang, beberapa orang warga menuturkan bahwa pada pertengahan Agustus mereka melihat Chang pulang ke rumah tinggalnya dengan Xiong. Namun mereka tak pernah melihat Chang lagi sejak hari itu. Selanjutnya dengan penuh keyakinan, para warga itu juga mengatakan bahwa mereka melihat mantan suami Xiong yang bernama Gao serta 2 orang laki-laki lainnya yang bernama Biong, si tukang daging, dan juga Yonghe mendatangi kediaman Xiong dan Chang pada hari itu. Meskipun tidak bersamaan, namun para warga merasa aneh manakala melihat mantan suami Xiong dan 2 laki-laki lainnya mendatangi rumah tersebut ketika Chang sedang ada di dalam rumah. Akan tetapi, kini meskipun telah mendapatkan informasi yang cukup meyakinkan dari warga sekitar, namun polisi juga ingin mendatangi kediaman rumah orang tua Chang untuk mengetahui hubungan personal Chang dari orang terdekatnya. Menurut orang tua Chang, selama ini ketika Chang menikah dengan Xiong, mereka tidak benar-benar mengenal baik menantunya itu. Bahkan mereka hanya bertemu Xiong sebanyak 1 kali semenjak Xiong dan Chang menikah. Namun anehnya, Xiong yang diketahui tidak pernah mengunjungi orang tua Chang sebelumnya, tiba-tiba saja menampakkan diri pada pertengahan bulan Agustus.
Sambil membawakan mereka hadiah, kedatangan Xiong pada hari itu khusus untuk memberitahukan bahwa Chang telah pergi keluar kota dan bekerja di sana. Tidak hanya saudara dan juga para tetangga Chang yang meragukan kepergian Chang tersebut. Namun orang tua Chang juga sempat ragu bahwa Chang yang mereka kenal selama ini mau melakukan sebuah pekerjaan. Pasalnya, Chang yang kini sudah berusia kepala 4 tidak pernah sekalipun diketahui memiliki pekerjaan. Bahkan membantu orang tuanya menggarap ladang pun Chang enggan melakukannya. Menurut mereka, selama ini kegiatan Chang hanya bersenang-senang di desa. Namun pada saat itu, meski merasa aneh, orang tua Chang tidak mempertanyakan hal tersebut lebih detail kepada Xiong. Hingga pada akhirnya, setelah 1 bulan berlalu, Chang tidak kunjung memberi kabar apapun kepada kedua orang tuanya. Karena merasa khawatir, orang tua Chang kemudian meminta kerabat mereka untuk melaporkannya kepada polisi. Dalam titik ini, polisi yang telah mendapatkan begitu banyak informasi dari orang-orang yang mereka temui sebelumnya, kemudian melakukan pendalaman penyelidikan. Oleh karena itulah, polisi teringat akan informasi penting yang diperoleh dari salah satu warga. Pada waktu itu, warga desa tersebut mengatakan bahwa Chang mungkin saja pergi ke Mongolia Dalam karena pada Agustus lalu, sebuah perusahaan tambang yang bertempat di Mongolia Dalam sedang melakukan banyak perekrutan pekerja untuk menggali tambang. Oleh sebab itulah, banyak anak-anak muda di desanya yang beramai-ramai ke sana. Mungkin saja Chang ikut dengan para warga desa lainnya untuk pergi ke Mongolia Dalam. Dari informasi itulah, polisi kemudian memeriksa catatan penerimaan pegawai tambang perusahaan itu selama periode bulan Agustus. Namun, mereka tidak menemukan nama Chang di sana. Selain itu, polisi juga meminta keterangan dari penduduk desa tempat Chang tinggal yang bekerja di pertambangan. Namun mereka mengatakan bahwa mereka bahkan tidak melihat Chang ikut berangkat bersama dengan mereka di bulan Agustus lalu. Setelah mendapatkan begitu banyak informasi, polisi kini mulai yakin bahwa Chang kemungkinan telah meninggal dunia. Apalagi menurut warga sekitar, ketiga pria yang datang ke rumah tinggal Xiong dan Chang pada bulan Agustus lalu memiliki hubungan spesial dengan Xiong. Apakah mungkin Chang dibunuh karena Xiong ingin bersama dengan kekasihnya yang lain? Meskipun masih dipenuhi dengan begitu banyak tanda tanya, polisi pada akhirnya memutuskan untuk kembali mendatangi Xiong dan memintanya memberikan keterangan di kantor polisi. Akan tetapi, setibanya polisi di kediaman Xiong, polisi mendapati Biong juga berada di sana. Menurut keterangan yang didapat oleh polisi sebelumnya, Biong sendiri diduga kuat juga memiliki keterlibatan dalam kasus hilangnya Chang ini. Oleh karena itulah, keduanya kemudian langsung digelandang ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Biong dan Xiong ditempatkan di ruang terpisah. Saat dimintai keterangan, Xiong yang nampaknya sudah tidak mampu lagi berbohong atas kekisruhan yang terjadi, pada akhirnya langsung mengakui bahwa dirinya telah membunuh Chang, suaminya. Dalam pengakuan itu, Xiong mengatakan bahwa dirinya dibantu oleh sang ayah, mantan suaminya Gao, dan juga 2 kekasihnya yakni Biong dan Yonghe. Segera setelah mendapatkan pengakuan dari Xiong itu, polisi kemudian menangkap Gao dan Yonghe, serta ayah kandung Xiong sendiri. Setelah kini 5 tersangka berhasil diamankan oleh polisi, betapa terkejutnya para penyidik ketika para pelaku langsung mengakui semua perbuatannya.
Meskipun bukan kapasitas dari pihak kepolisian untuk menghakimi, akan tetapi banyaknya jumlah pelaku ini nampaknya membuat polisi bertanya-tanya akan seberapa dalam si korban telah menyakiti para pelaku. Oleh karena itulah, polisi kini fokus kepada motif para pelaku. Namun setelah mendengar semuanya, para penyidik kembali dibuat tercengang dengan alasan yang diungkapkan oleh para pelaku. Jika awalnya polisi merasa pembunuhan yang dilakukan oleh Xiong yang dibantu oleh para kekasihnya cukup menggemparkan, namun hal itu tidak sebanding dengan kengerian yang melandasi pembunuhan Chang ini. Xiong sendiri lahir di Yichang, Hubei pada tahun 1980. Kedua orang tuanya memiliki profesi sebagai petani dan Xiong adalah anak tunggal mereka. Pada tahun itu, memiliki profesi sebagai petani tidaklah mudah, karena pundi-pundi yang dihasilkan sangat sedikit dan selain itu pekerjaannya sungguh sangat menguras tenaga. Akan tetapi, meski memiliki hidup yang sulit dan kondisi ekonomi yang bisa dibilang jauh di bawah rata-rata, orang tua Xiong memiliki harapan yang tinggi kepada anak tunggal mereka itu. Sebisa mungkin, meskipun harus bekerja ekstra keras, mereka mencukupi semua kebutuhan Xiong tanpa terkecuali, terutama pendidikan yang harus didapatkan oleh Xiong. Orang tua Xiong tahu betul bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan yang bisa mereka upayakan kepada Xiong agar sang putri kelak tidak hidup menderita seperti mereka. Yang orang tua Xiong jelas harapkan adalah Xiong pada akhirnya dapat masuk universitas dan bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang cukup untuk bertahan hidup dan menabung. Yang terpenting bagi pasangan parubaya itu, Xiong kelak dapat memiliki kestabilan ekonomi agar putri sematawayang itu mendapatkan kehidupan yang bahagia. Mereka bahkan tidak mengharapkan apapun untuk diri mereka sendiri setelah Xiong nantinya dapat hidup mandiri. Akan tetapi, tekad mulia orang tua Xiong itu nyatanya dipandang berbeda oleh Xiong. Selama Xiong hidup, orang tuanya tidak pernah meminta Xiong untuk membantu mereka di ladang. Namun mereka selalu meminta Xiong untuk fokus dengan sekolahnya dan belajar dengan giat. Akan tetapi karena tindakan orang tuanya itu, Xiong malah bebas untuk melakukan apapun yang ia mau. Karena orang tuanya selalu sibuk menggarap ladang dan tidak mengawasinya. Mendapatkan kebebasan demikian, alih-alih Xiong menurut kepada kedua orang tuanya untuk belajar, ia malah sibuk mencari laki-laki untuk bersamanya dan nongkrong di tempat orang-orang yang bermain judi. Melihat orang-orang bermain judi nampaknya membuat Xiong begitu terkesima. Oleh karena itulah, hari-harinya ia habiskan dengan para pemain judi. Hal ini sungguh sangat ironis. Mengingat betapa orang tua Xiong berusaha untuk dirinya, namun karena keegoisannya, Xiong bahkan tidak merasa bersalah dengan apa yang telah ia perbuat. Hingga akhirnya karena Xiong yang sering berjudi dan tidak pernah bersekolah, ia pun harus dikeluarkan dari tempatnya menimba ilmu. Ketika itu terjadi, orang tua Xiong begitu terpukul. Namun lagi-lagi karena Xiong adalah anak tunggal mereka, orang tua Xiong mau tidak mau akhirnya membiarkan Xiong melakukan apa yang ia inginkan. Setelah sekian lama menjalani kehidupan yang tidak memiliki masa depan itu, di usianya yang ke-19 tahun, Xiong berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Gao. Gao sendiri memiliki usia yang tidak terpaut jauh dari Xiong. Ia merupakan warga desa tetangga. Meskipun terlahir dari keluarga miskin dan tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi, namun Gao adalah orang yang sangat giat dalam bekerja.
Tak hanya menggarap ladang miliknya sendiri, Gao pun juga bekerja serabutan lainnya demi untuk mencukupi biaya hidup dirinya dan kedua orang tuanya. Pada dasarnya, niat Gao menjalin hubungan adalah untuk menikah. Oleh karena itu, ketika ia berkenalan dengan Xiong dengan tanpa membuang-buang waktu, Gao menyatakan cintanya kepada Xiong. Xiong di satu sisi melihat laki-laki muda yang tinggi dan tampan menyukai dirinya, tentu saja menyambut baik hal tersebut hingga akhirnya mereka kini resmi berpacaran. Tak lama setelah berpacaran itu, Gao dan Xiong menikah. Meski sempat tidak direstui oleh kedua orang tua Xiong, nyatanya mereka tidak dapat melakukan apapun manakala mengetahui bahwa Xiong telah berbadan dua. Oleh karena pada waktu itu, Gao sendiri juga tidak memiliki tabungan yang cukup. Setelah menikah, Xiong dan Gao pada akhirnya harus menumpang tinggal di kediaman orang tua Xiong. Setelah beberapa bulan menikah, di tahun 2001, Xiong akhirnya melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Lily. Setelah kelahiran Lily, Gao menyadari bahwa kini tanggung jawabnya semakin bertambah. Demi untuk mensejahterakan kehidupan keluarganya, Gao kemudian memutuskan untuk bekerja di luar kota. Setelah Gao berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan konstruksi, otomatis ia kini berhasil memiliki cukup uang untuk memberikan kehidupan yang layak bagi Xiong dan Lily di desa. Akan tetapi, lagi-lagi Xiong yang sedari kecil memiliki sifat egois yang sangat tinggi, tentu saja memanfaatkan hal itu demi kepentingannya sendiri. Setelah mendapatkan uang yang cukup dari Gao dan bantuan merawat putrinya dari kedua orang tuanya, Xiong kini dapat melenggang bebas menghabiskan waktunya di meja judi. Bukannya ia menikmati masa-masanya menjadi seorang ibu, Xiong kini sibuk bermain mahjong dengan para tetangganya. Semua pekerjaan mengurus rumah bahkan ia limpahkan kepada kedua orang tuanya yang sudah tua itu. Oleh karenanya, Xiong kini hidup bak tanpa beban. Akan tetapi bukan Xiong namanya jika tidak melampaui batas. Nyatanya di meja judi itulah ia berkenalan dengan laki-laki yang bernama Chang. Pada titik ini, banyak warga desa yang bergunjing bahwa mungkin karena kemalasan dan ketamakan dua orang itulah yang akhirnya menyatukan mereka. Karena diketahui setelah perkenalan itu, Xiong akhirnya berselingkuh dengan Chang. Chang sendiri lahir pada tahun 1969. Tidak berbeda dari Xiong, Chang juga hanya mengenyam bangku pendidikan sampai sekolah dasar. Hal itu juga dikarenakan Chang yang pemalas dan hanya mau melakukan apa yang ia suka. Selama kehidupannya, Chang diketahui tidak pernah bekerja. Bahkan banyak orang yang melihatnya hanya seperti gangster yang biasa membuat onar dimanapun ia berada. Ketika pertama kali berjumpa dengan Xiong di meja judi, Chang mengerahkan seluruh kemampuannya dalam bersilat lidah untuk mengambil hati Xiong yang akhirnya takluk juga ke dalam pelukannya. Sejak saat itulah keduanya seolah tidak terpisahkan. Mereka kini tak sungkan untuk sering bepergian berdua. Entah itu untuk berkaraoke, makan bersama, ataupun mengunjungi hotel dan melampiaskan semua gairah mereka selayaknya sepasang kekasih. Sikap keduanya itu menunjukkan betapa mereka tidak peduli akan status mereka masing-masing. Terutama Xiong. Ia nyatanya lupa bahwa suaminya Gao sedang bekerja keras demi menghidupi dirinya. Oleh karena begitu terbukanya, Chang dan Xiong menunjukkan kemesraan mereka,
Alhasil, berita memalukan ini sampai juga ke telinga ayah Gao yang tinggal di desa tetangga. Orang tua Gao yang melihat menantunya begitu tidak tahu diri, kemudian menghubungi Gao untuk menyampaikan tentang perselingkuhan antara Xiong dan Chang. Keesokan harinya, setelah mendengar kabar tersebut dari sang ayah, Gao segera membeli tiket kereta untuk kembali pulang menemui Xiong dan bertanya kepada Xiong secara langsung. Sepanjang perjalanan, Gao berharap bahwa apa yang ayahnya katakan sebelumnya itu tidak benar. Namun ketika ia akhirnya pulang dan bisa berbicara dengan Xiong, Gao harus merasakan kekecewaan yang begitu besar. Hal ini lantaran Xiong dengan lantang mengakui bahwa dirinya memang telah menjalin hubungan dengan Chang, dan selain itu Xiong mengatakan bahwa ia sangat mencintai Chang dan berharap bisa bercerai dari Gao secepatnya. Gao di satu sisi seolah tidak percaya Xiong mengatakan hal demikian tanpa memikirkan perasaan dan perjuangannya selama ini. Namun Gao tidak mau menyerah begitu saja. Ia masih berusaha untuk membujuk Xiong agar bisa berpikir dengan jernih dan tidak menceraikan dirinya. Meskipun Gao begitu malu dan terluka akibat tindakan Xiong, ia bahkan masih berbakti kepada kedua orang tua Xiong dengan harapan hati istrinya itu akan melunak dan lebih memikirkan dirinya dan anak semata wayang mereka. Namun nampaknya hati Xiong sudah membatu. Ia tidak peduli usaha apapun yang dilakukan oleh Gao. Ia tetap ngotot untuk bercerai. Oleh karena itulah, Gao kini menyerah dan setuju untuk bercerai dari Xiong. Kini setelah perceraiannya sah di pengadilan, Gao mengucapkan selamat tinggal kepada sang putri dan kemudian kembali bekerja di luar kota. Di satu sisi setelah beberapa bulan bercerai, Xiong akhirnya menikah dengan Chang di tahun 2009. Dikarenakan Chang sendiri tidak bekerja dan tidak memiliki tabungan, Chang pun pada akhirnya menumpang tinggal di rumah orang tua Xiong. Di awal pernikahan, Chang awalnya bersikap begitu lembut dan mau membantu pekerjaan rumah istrinya. Ia juga memperlakukan Lily dengan baik sebagai anak sambungnya. Bahkan Lily mengatakan kepada teman-temannya bahwa ayah tirinya itu begitu baik kepada dirinya. Namun hari-hari bahagia itu tidak berlangsung lama, karena Chang dengan segera menunjukkan sifat aslinya. Pada titik ini, sulitnya bertahan hidup mulai menghantui Xiong. Karena seperti diketahui, Chang tidak memiliki penghasilan. Hari-harinya ia habiskan untuk bermain judi dengan teman-temannya. Xiong yang mulai merasa kewalahan karena ia kini kembali harus hidup dalam kekurangan, mulai menekan Chang untuk bekerja dan menghasilkan uang selayaknya kepala rumah tangga. Namun dengan entengnya, Chang menjawab bahwa ia tidak mau melakukan hal itu. Chang merasa karena dirinya sudah mau menikahi Xiong yang tidak memiliki pendidikan tinggi dan juga seorang janda, maka sudah menjadi tanggung jawab orang tua Xiong untuk menghidupinya sebagai bentuk rasa terima kasih mereka. Semenjak saat itulah, kini Chang sudah tidak merasa perlu untuk berpura-pura lembut dan rajin di hadapan Xiong dan keluarganya. Selain itu, Chang kini memiliki hobi barunya, yakni memukuli Xiong dengan membabi buta. Karena kondisi ekonomi keluarga mereka sangat buruk, Xiong dan Chang kini semakin rutin bertengkar. Dan tiap kali terlibat pertengkaran, Chang akan memukuli Xiong hingga babak belur. Bahkan jika Chang merasa kesal kepada orang lain, Xiong adalah sasaran utamanya untuk melampiaskan amarahnya. Kini tak jarang orang-orang melihat wajah Xiong yang babak belur. Mendapati hal demikian terjadi di rumah mereka, orang tua Xiong mencoba mengajak bicara Chang dengan baik-baik agar tidak memukuli Xiong.
Namun apa yang mereka dapat? Chang malah memukuli orang tua Xiong yang sudah tua renta itu. Alhasil mereka kini tidak bisa berbuat apa-apa selain tunduk kepada Chang. Namun meskipun diperlakukan sangat buruk oleh Chang, nyatanya Xiong sendiri tetap memperbolehkan Chang melakukan apapun kepada dirinya. Hingga pada akhirnya di tahun 2010, Xiong diketahui tengah mengandung anak Chang. Pada saat itu anehnya, Xiong berharap bahwa Chang akan berubah dengan kehadiran putra mereka yang sedang ia kandung. Namun, Xiong salah besar ketika dirinya tengah hamil. Chang diketahui melakukan hal yang sangat biadab. Suatu ketika, putri Xiong yang bernama Lily mengeluhkan tubuhnya merasakan sakit kepada kakek dan neneknya. Karena khawatir akan kondisi cucunya itu, orang tua Xiong kemudian melaporkannya kepada polisi. Kemudian dari hasil penyelidikan polisi, mereka mendapati bahwa Chang telah melakukan pelecehan seksual kepada Lily yang merupakan anak sambungnya. Atas tindakan biadab itulah pada tahun 2011, Chang mendapatkan hukuman penjara 5 tahun 6 bulan. Tindakan yang dilakukan Chang kepada putrinya itu nampaknya kini menjadi pukulan telak bagi Xiong dan juga kedua orang tuanya. Oleh karena itulah, orang tua Xiong menekan Xiong untuk segera menceraikan Chang mumpung Chang masih di penjara. Akan tetapi bukan Chang namanya jika ia memiliki rasa malu dan penyesalan. Alih-alih ia menyetujui perceraian itu setelah apa yang ia lakukan kepada putri sambungnya, Chang malah menolak untuk menceraikan Xiong. Oleh karena Xiong kini tengah hamil 8 bulan, ia pun tidak meneruskan permintaannya untuk bercerai dan fokus kepada persiapan persalinannya. Setelah ia berhasil melahirkan putranya, Xiong nampaknya kembali kepada kebiasaan lamanya. Demi untuk menghibur dirinya sendiri, Xiong mulai kembali mengunjungi tempat-tempat judi kesukaannya. Di sana ia kemudian bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Yonghae. Yonghae sendiri awalnya berkenalan dengan Xiong ketika dirinya pernah menyewa salah satu kamar di rumah orang tua Xiong. Karena pertemuan yang tidak disengaja itulah, keduanya mulai merasakan benih-benih cinta. Meskipun Yonghae tahu Xiong masih berstatus istri sah Chang, namun ia tidak peduli. Apalagi ia mendengar dari Xiong betapa buruknya perlakuan Chang kepada dirinya dan keluarganya. Dikala Xiong masih menjalin hubungan pacaran dengan Yonghae di tahun 2012, tiba-tiba saja Gao kembali ke desa. Pada saat itu, Gao berniat untuk mengunjungi Lily sang putri. Di saat ini, Gao benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi hingga Xiong dan keluarganya menceritakan apa yang telah dialami oleh Lily. Gao yang mendengar putrinya terluka sontak ambruk dan menangis sejadi-jadinya. Dalam nelangsanya itu, Gao sempat menuturkan janjinya bahwa ia akan memberi pelajaran kepada Chang. Melihat Gao tidak menyalahkan dirinya, Xiong nampaknya kini mulai percaya diri untuk kembali mendekati mantan suaminya itu. Oleh karena itulah, pada hari itu Xiong menawarkan kepada Gao untuk tinggal di rumah orang tuanya sementara. Melihat hal demikian, orang tua Xiong mulai memiliki harapan untuk Gao dan Xiong bisa kembali bersama. Selama beberapa waktu Gao tinggal bersama dirinya, Xiong mulai kembali memiliki keinginan untuk menceraikan Chang. Oleh karena itu, tak lama Xiong kembali melakukan gugatan cerai kepada Chang. Namun lagi-lagi Chang menolaknya. Tindakan Xiong ini ia lakukan selama bertahun-tahun ketika Chang masih mendekam di penjara. Bahkan Xiong sempat menawari Chang uang agar ia mau bercerai. Namun Chang tetap menolaknya.
Gao di satu sisi yang melihat bahwa Xiong tidak kunjung bisa menceraikan Chang, akhirnya mulai menyerah. Karena ia juga mulai kehabisan uang, Gao pada akhirnya kembali ke kota untuk bekerja. Setelah perginya Gao, Xiong mulai putus asa. Di saat inilah, seperti kebiasaan lama Xiong, ia mulai mendekati laki-laki lain yang bernama Biong. Hubungan Xiong dengan Biong sama halnya dengan hubungannya dengan Yonghe. Mereka berpacaran namun tidak intens seperti Gao dan Chang. Akan tetapi meski demikian, Xiong mendapatkan penghiburan dari adanya dua orang laki-laki ini. Namun kedamaian yang Xiong rasakan nampaknya tidak berlangsung lama. Karena setelah 4 tahun mendekam di penjara, Chang akhirnya dibebaskan. Tepatnya pada bulan Juni tahun 2015. Setibanya Chang di rumah Xiong, Chang langsung bersikap seolah ia tidak melakukan kesalahan apapun. Sementara Lily hanya bisa meringkuk di kamarnya karena ketakutan akan kedatangan Chang. Chang di satu sisi mulai memerintah seluruh orang di dalam rumah untuk melayani dirinya, seperti menyiapkan makan, air hangat untuk mandi, dan juga baju yang akan ia kenakan. Ia juga tak sungkan meminta ayah Xiong untuk memijat tubuhnya karena begitu lama terbelenggu di penjara. Setelah beberapa hari, ia menjadi penguasa rumah Xiong. Tak lama, Chang mendengar rumor bahwa Xiong telah berselingkuh dengan Biong dan Yonghe serta mantan suaminya Gao ketika ia masih di penjara. Mendengar hal tersebut, Chang mengamuk dan kemudian memukuli Xiong tanpa ampun. Bahkan ia tidak memperdulikan putranya yang kala itu masih berusia 4 tahun menangis ketakutan lantaran menyaksikan kekacauan yang terjadi. Setelah mendapatkan perlakuan demikian, Xiong yang kini dalam kondisi babak belur memberanikan diri untuk menggugat. Kali ini ia menyewa pengacara untuk membantunya. Chang di satu sisi yang mengetahui hal itu kemudian kembali mengamuk dan mengancam bahwa jika Xiong berani bercerai darinya, maka ia bersumpah akan membunuh semua orang di dalam rumah ini termasuk Lily. Setelah mendengar hal demikian, Xiong yang ketakutan kemudian menghubungi Gao untuk mengadu mengenai apa yang ia alami setelah Chang keluar dari penjara. Dan selain itu, Xiao juga memberitahukan kepada Gao bahwa Lily akan dibunuh oleh Chang jika dirinya berani menceraikannya kembali. Mendengar putrinya kembali ikut terseret oleh kekisruhan hubungan mantan istrinya, pada hari itu juga Gao kembali ke desanya. Pada saat itu, keduanya berjanji untuk bertemu di rumah Xiong sesampainya Gao di desa. Ketika keduanya bertemu, mereka kemudian kembali berbicara tentang rencana mereka sebelumnya di telepon. Tanpa diduga, Gao yang sudah lama menyimpan dendam kepada Chang, nyatanya kini sedang menjalankan aksi balas dendamnya. Ia dan Xiong waktu itu sepakat bahwa ia akan memukuli Chang hingga mati. Namun tanpa Gao sadari, Xiong nyatanya masih meminta bantuan kepada dua kekasihnya yang lain, yakni Biong dan Yonghe. Tidak diketahui jelas apa maksud Xiong pada waktu itu. Namun yang pasti, setelah Gao sampai di rumah Xiong, Biong dan Yonghe kemudian satu persatu mendatangi rumah Xiong itu. Tak lama setelah komplotan tersebut berkumpul, ayah Xiong tiba di rumahnya. Ia tidak sengaja mendengar percakapan antara Gao, Xiong, Biong, dan Yonghe. Ayah Xiong yang juga menyimpan dendam kepada Chang kemudian langsung mendatangi mereka dan meminta untuk turut serta. Laki-laki parubaya itu mengatakan jika sampai tindakan mereka diketahui polisi, ia akan mengaku bahwa dirinya seoranglah yang melakukan tindakan tersebut. Lagi pula hidupnya kemungkinan sudah tidak lama lagi.
Jadi menurutnya menghabiskan sisa waktunya di penjara demi membalaskan dendam Lily itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Pada saat itu, di tanggal 17 Agustus tahun 2015, Gao, Byung, dan Yonghye bersembunyi di dekat rumah Seong. Ketika Chang pulang dalam keadaan mabuk, ia pun langsung tertidur. Tepat setelah pukul 11 malam, ketika Chang sedang terlelap, Seong memberitahukan kepada Gao, Byung, dan Yonghye. Dengan perlahan-lahan, ketiga laki-laki itu mengendap-endap mendekati Chang. Dalam hitungan detik, mereka langsung menarik kepala Chang hingga terjatuh. Setelah itu dengan kayu yang telah mereka bawa, mereka memukul kepala Chang. Kini Chang yang telah berlumuran darah mencoba berlari keluar, namun dihalangi oleh Byung. Ia memohon ampun dan berteriak minta tolong, namun Gao, Byung, dan Yonghye tidak menghiraukannya. Mereka terus memukuli Chang dengan membabi buta. Hingga mereka tersadar, Chang kini tidak lagi bersuara maupun berontak. Menurut mereka pada saat itu, Chang telah mati. Oleh karena itulah, ayah Seong kemudian memimpin jalan dan membantu menyeret jenazah Chang ke ladang jagung yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat tinggalnya. Setelah jenazah Chang berhasil dikubur, ayah Seong kemudian membakar jerami di atas tanah tempat Chang dikuburkan. Setelah itu mereka menyusun rencana untuk menutupi kematian Chang ini dengan menyebarkan informasi bahwa Chang telah bekerja di luar kota. Seong juga sengaja mendatangi rumah orang tua Chang untuk mengabarkan hal serupa. Setelah kini semuanya terungkap, meskipun Chang adalah orang yang tidak patut dikasihani, namun hukum harus tetap tegak lurus. Oleh karena itulah, kelima tersangka ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di pengadilan. Dalam proses peradilan, sebanyak 200 warga desa mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman bagi para terdakwa. Namun, hingga pada saat ini tidak diketahui jelas hukuman yang didapatkan oleh kelima terdakwa oleh karena proses peradilan yang dijalankan secara tertutup. Akan tetapi, pihak pengadilan menjanjikan bahwa mereka pasti akan mempertimbangkan permohonan para warga desa dan juga motif yang melandasi perbuatan kelima tersangka tersebut. Sementara itu dikarenakan Ibu Seong yang menderita demensia tidak bisa lagi mengurus cucu-cucunya, maka Lily dan putra Seong kini diasuh oleh pemerintah. Menurut berita yang beredar, Lily masih terus menjalani terapi untuk menyembuhkan traumanya. Lily dan putra Seong kini juga mendapatkan biaya pendidikan yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah setempat. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.